Langsung aja mas, nggak apa-apa mas. Ya, pertama di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat website pemerintah Kabupaten Ponorogo. Namanya siapa namanya? Nama saya Satria Wahyu, saya berasal dari SMK Negeri 2 Ponorogo. Ujian di mana? Ya. Alamat rumah saya di Jabung. Kemudian ya, berikut ini adalah tampilan halaman utama, halaman depan website pemerintah Kabupaten Ponorogo. Di sini saya berikan tema warna biru karena biru itu artinya pintar atau cerdas. Kemudian seperti ini, di halaman depan tersedia informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti berita edukasi, berita pariwisata, kemudian berita seni dan budaya, kemudian ya seterusnya. Lalu ada pusat informasi. Apabila kita klik di layanan masyarakat, pusat informasi akan otomatis langsung mengarah ke halaman depan. Ya seperti ini, pusat informasi berisi laporan kinerja Pemkab Ponorogo, laporan keuangan, informasi bencana alam dan non alam, dan produk hukum. Kemudian informasi akademisi meliputi daftar informasi sekolah TK SD SMP, motivasi kreasi inovasi, daftar informasi universitas institut perguruan tinggi dan akademi, informasi beasiswa, prestasi, informasi, UKM, dan kreativitas inovasi bisnis. Selanjutnya kita lihat ke halaman PIK. Ya, halaman PIK atau halaman hanya menggunakan satu sidebar saja, menggunakan sidebar kanan karena ini sidebarnya ya seperti ini. Kemudian seterusnya, backpack seterusnya, profil, sejarah Ponorogo, letak geografi, demografi, sosial ekonomi, seni dan budaya, profil pemerintah, visi misi, produk hukum, perangkat daerah, dan ini terdiri dari beberapa ini. Kecamatan Ponorogo, layanan masyarakat, agenda, galeri, webmail, dan forum. Kemudian kita ke berita atau posting berita. Di sini saya menggunakan dua sidebar, yaitu sidebar kanan dan sidebar kiri. Sidebar kanan seperti yang tadi sama, sedangkan sidebar yang di sebelah kiri itu adalah sidebar tentang berita terbaru maupun berita yang populer di kalangan masyarakat. Ada ini pengunjung. Kemudian kita kembali lagi ke rumah. Di sini saya ada daftar sekolah SD sederajat di Ponorogo. Kita bisa melihatnya ada Google Map-nya. Ini seharusnya otomatis mendeteksi, namun ketika saya proses mengupload ke subdomain Lomba Web Satria ini saya mengalami trouble di database. Seharusnya ini keluar otomatis, sekolah-sekolahnya di sini itu keluar otomatis. Karena saya mau perbaiki tapi waktunya kurang atau tidak cukup. Ya seperti itu. Kemudian ini. Kemudian kita masuk ke forum. Di sini apabila kita ke forum, ada ini forum, langsung otomatis ke sini, ke
ke halaman depan lagi agar memudahkan user untuk mencari. Kemudian forum. Di dalam forum kita bisa menanya pertanyaan, bertanya seputar forum-forum. Namun bahasanya masih bahasa Inggris karena belum saya edit bahasanya. Jika ingin bertanya kita harus login terlebih dahulu. Jadi tidak sembarang orang boleh bertanya. Login. Ya, contohnya ini. Maksudnya bertanya tapi diseleksi. Dalam forum seperti ini, jika kita sudah login, kita akan menuju ke forum. Di forum ini kita bisa bertanya, berkomentar, menjawab pertanyaan dan seterusnya. Tapi jika kita akan menjawab pertanyaan, kita juga harus login terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita ke pengaduan masyarakat. Di sini terdapat from seperti nama, email, subjek, dan pesan yang akan disampaikan seperti apa. Kita send bisa langsung masuk ke emailnya pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kemudian di sini ada lagi yang baru yaitu login atau register. Ketika kita ingin membuat suatu menjadi penulis atau penulis berita, kita harus login terlebih dahulu dengan cara meregister, mengisikan form nama, username, email, password, dan account tag. Di sini saya beri account tag karena ya untuk berita-berita. Sini editor itu tugasnya mengedit suatu postingan atau kontributor yang turut berkontribusi dalam ini. Author itu adalah penulis. Jika kita ingin menulis suatu berita, kita bisa login dengan akun author. Di sini kita harus isi biografi. Biografi di sini agar admin itu tahu ini siapa. Terus alasannya dia mau menjadi penulis itu apa, dia bisa apa. Terus kita ketik register nanti ada, jika author nanti ada admin harus mengkonfirmasi apakah user tersebut boleh atau tidak. Jika boleh, dia user tersebut di-emailkan. Setelah di-emailkan nanti email langsung ke WP admin atau pengaturan penulis. Kemudian webmail saya buat seperti ini. Ada page, di dalam page ada laman. Jika error tulisannya seperti ini, jadi tidak perlu redirect ke tempat lain, hanya di satu tempat ini ada website lain. Kemudian kembali ke rumah, berita. Ya, di dalam berita fasilitas yang user friendly, ada apa yang namanya panah-panah ini postingan next story atau postingan yang lama atau postingan yang baru tanpa harus melihat kembali ke sini, ke awal. Ada ini, kemudian ini ya, ada share button jika ingin nge-share, lalu leave reply, komentar, dan seterusnya. Rumah, balik lagi ke rumah. Nah, setelah itu biar user senang, layanan masyarakat, EKTP,
BPJS, akta, EKTP ini seperti ini. Ada postingan EKTP, lalu BPJS, fasilitas kesehatan rumah sakit. Ini kode paskesnya ada di sini semua. Kemudian akta, kecamatan saya buat ini link ke subdomainnya. Perusahaan daerah sudah, pemerintahan isi-isi. Tak geografi saya terima. Saya akan berikutnya Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Mas Satria. Tapi saya boleh bertanya ya? Ya, boleh. Jadi semakin Mas Satria menjelaskan, semakin banyak yang mau nanya. Jadi yang intinya gini, pertama webnya ini sudah masuk ke dalam responsive web design sudah. Kemudian untuk menu subdomainnya Mas, coba dengan klik menu subdomain. Perangkat daerah, perangkat daerah. Nah, diklik aja. Gimana? Ya, seperti ini. Oh, seperti itu ya. Maksudnya gini, kenapa nggak dibikin tahu? Juta. Karena temanya nggak bisa, Pak. Nggak ada tulisan juta. Oh, berarti nggak bisa. Keluar dari tema. Oke, ya. Kembali lagi ke home. Oh, gitu ya. Jika masuk webnya ini begitu masuk, terus Ya. kebiasaannya kurang. Harusnya yang di bawah itu, yang di form bawah itu ada animasi slide-nya itu. Harusnya dengan masukan yang di sana lebih bagus. Begitu kelihatan hidup. Nah, ini pas menu awalnya. Itu kan lebih hidup. Gitu. Terus saya tanyakan, kenapa harus ada login? Login. Ya, kita kan biar bisa membuat suatu komunitas gitu, Pak. Misalnya ada orang yang dari sana mau upload berita, dia harus login terlebih dahulu, karena tidak boleh sembarangan orang itu bisa mengupload berita. Harus tahu sumbernya dari mana ini. Jadi website itu kan ada adminnya. Ya, Jadi dia nggak perlu login itu nggak apa-apa. Tahu nggak apa yang harus dia masukkan kalau dia login? Otomatis itu nanti ada pendaftar di situ, ada user yang masuk di situ. Sementara belum tentu user itu akan aktif terus. Otomatis dia akan memenuhi server nanti. Yang pertama itu ya. Jadi pemikiran saya login itu nggak perlu. Orang mau upload berita silakan upload aja tanpa perlu login. Jadi dari berita itu nanti dia masukkan, dia kirim ke admin. Jadi admin nanti yang melihat. Perlu nggak berita ditulis tanpa dia harus login. Karena begitu dia login, begitu dia akan daftar akan masuk ke server. Jadi nanti di server akan begitu banyak user yang masuk, tanpa user itu kita ketahui aktif apa enggak, kan gitu intinya. Ya. Terus yang kedua, yang email, coba buka emailnya. Nah, apa ya? ini error, Pak. Ini server 1 ID-nya error. Oh. Jadi dia tanpa harus membuka tab baru seperti ini, tanpa harus ke tabnya, dia sudah tampil sini sebenarnya. Ini ada website di dalam website juga, Pak. Gitu. Tapi kenapa kok error? Ya, mungkin servernya, Pak. Oh, mungkin servernya. Mungkin servernya. Tadi kemarin saya buka bisa. Oh, kemarin buka bisa. Ya, dan nanti coba bukanya bisa benar. Jadi kalau email itu nggak perlu masuk ke situ, Mas. Email itu sudah berdiri sendiri. Jadi dia nggak subdomain. Jadi email itu nggak perlu masuk ke dalam menu utamanya. Dia harusnya tetap. Karena itu sangat beda sekali. Mungkin ada seperti itu.
itu kata-kata dan sebagainya ini kelihatannya kurang yes. Halo Mas Satria. Ya. Saya lihat Anda mempunyai kemampuan programmer yang bagus dan penempatan tertibnya juga lumayan. Perlu belajar lebih banyak tentang desain grafis. Ya, kalau lihat dari program penataan dan penyusunan sudah lumayan bagus. Dan ini tadi saya coba akses di gadget untuk chat atau link message itu full tabelnya, displaynya full. Jadi menurut saya itu mengganggu. Jadi di gadget itu tampil full dan lebih penting lagi ini kan untuk web pemerintahan, instansi formal, kan lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Mau saya edit tapi waktunya kurang. Ya, itu untuk pelajaran. Jadi untuk koreksi nanti untuk kedepannya Mas Satria bisa mengkoreksi lebih baik dan mempersiapkannya lebih matang. Dan untuk forum, coba diklik forum. Ini semacam mirip kayak kayak ruang untuk berinteraksi atau web 2.0 untuk saling komunikasi sesama pengunjung. Ini pakai apa programnya, Mas? Bawahnya WordPress. Ini pakai plugin. Pluginnya WordPress ya. Coba ke bawah lagi. Paling putar apa ke bawah? Oke, ya. Koreksi lagi untuk pemetaan. Jadi dalam sebuah web itu harus dipetakan mana arah link yang akan dituju. Jadi di depan, coba kembali ke rumah, ke halaman depan. Nah, ini pemetaannya ada di sini dan saya lihat ke bawah ini terlalu banyak kontennya. Coba ke bawah. Nah, ini terlalu banyak. Jadi secara tidak langsung akan membuat bingung apa yang akan harus dibaca dulu. Maksimal 2 atau 1 untuk satu kategori. Dan saya tekankan lagi ini sampean punya kemampuan programmer yang bagus. Jadi tinggal mengasah sedikit lagi. Untuk 2-3 tahun lagi kamu dapat pekerjaan yang bagus. Terima kasih Mas Satria. Jangan patah semangat. Mas Satria, untuk tampilan bagus ya. Tapi yang seperti Mas Ardi bilang, untuk halaman depannya itu terlalu banyak ya kontennya, jadi membuat user bingung. Kemudian untuk dari sisi universitas, di situ ada di pusat informasi ya. Jadi kenapa tidak Mas Satria letakkan di pemuda dan pendidikan atau menu universitas? Jadi kalau untuk dari sisi universitas, informasi yang saya butuhkan itu adalah informasi seperti universitas yang ada di Ponorogo. Jadi nanti user malah bingung ya, harus scroll ke bawah, kemudian si user mengeklik pemuda dan pendidikan tapi tidak ada menunya. Jadi kemungkinan user kebingungan untuk mencari informasi universitas.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Satria. Jadi bagus sekali presentasinya. Dari dulu juga sudah menanyakan pertanyaannya. Jadi terima kasih sudah ikut dalam lomba website. Ditunggu di luar, nanti menanyakan di mobil. Satu lagi Pak, saya tadi kasih login ini, dia loginnya misalnya author, dia langsung masuk ke panel. Jadi dia nulis berita langsung ketik tanpa harus upload. Upload juga bisa, tapi panelnya bukan panel admin, panel penulis. Jadi hanya posting saja yang keluar. Panel adminnya nggak keluar. Oke. Ya, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.